Halo guys, balik lagi sama gue di Tinghead. Kali ini gue mau ngejelasin ke kalian gimana sih cara untuk ekspor file dari Adobe After Effects ini menjadi file H264 secara cepat. Oke. Nah, di sini gue ngejelasin dulu ke teman-teman aplikasi yang digunakan itu apa aja. Yang pertama adalah After Effects-nya itu sendiri. Yang pertama, lalu yang kedua adalah Adobe Media Encoder. Oke. Nah, tapi sebelum itu teman-teman yang harus teman-teman pahami adalah After Effects dan juga Media Encoder-nya itu harus tahun yang sama. Misalkan seperti saya menggunakan Adobe After Effects 2020, berarti saya menggunakan Media Encoder tahun 2020. Mengapa seperti itu? Karena ketika nanti berbeda dari tahunnya, contoh After Effects 2020 saya menggunakan 2019. Ketika saya contohkan, ketika saya composition, lalu saya pilih Adobe Media Encoder, ketika saya klik ini nggak bisa masuk ke Media Encoder tahun 2019-nya. Seperti itu teman-teman. Nah, yang teman-teman pahami adalah tahunnya ini harus sama. Yang pertama seperti itu, dan yang kedua itu cukup mudah sekali. Ini ada project saya yang telah saya buat seperti ini. Nah, ketika saya ingin komposisi, lalu saya biasa yang render biasa, itu tuh di sini hanya ada formatnya AVI, AIFF, After Codec, lalu JPEG, MP3, PNG sequence, Photoshop sequence, QuickTime, dan segala macamnya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan PNG atau latar belakangnya kosong, teman-teman bisa menggunakan yang pertama adalah teman-teman gunakan bagian format QuickTime. Oke, kalian teman-teman harus menggunakan QuickTime. Ketika teman-teman belum ada QuickTime-nya, linknya akan saya berikan di bawah, teman-teman bisa download. Setelah itu teman-teman bisa ke channel dari RGB, teman-teman pergi ke RGB plus alpha. Ini untuk PNG-nya ya teman-teman. Oke, nah di sini depth-nya di sini nggak usah diubah, lalu color-nya nggak usah diubah, itu aja. Untuk audio output-nya ini autoin aja, kalau misalnya emang nggak ada audionya ya udah offin aja. Lalu di sini ada beberapa setting, kalau misalnya teman-teman ingin menyeting audionya, teman-teman bisa di sini. Di sini ada format option. Oke, di sini kan ada, sorry ya, saya taruh tengah dulu. Oke, di sini ada video codec, animation, apa segala macam. Teman-teman pergi ke animationnya aja. Oke, tetap di animation. Kalau defaultnya itu biasanya dia ada di sini nih, TV25 NTSI. Teman-teman ganti ke animasi aja. Oke, setelah itu teman-teman klik OK. Habis itu teman-teman bisa OK, lalu teman-teman ngerender. Gitu ya teman-teman. Nah, gimana nih caranya untuk kalau misalnya pengen formatnya H264 seperti itu? Oke, di sini saya delete dulu. Oke, di sini ada file project saya. Saya tinggal pergi ke composition, lalu media encoder. Setelah itu dia akan ke pop up ke dalam media encodernya seperti ini. Oke. Nah, di sini formatnya udah ada H264. Oke, di sini ada previewnya, teman-teman bisa melihat ini ngerender apa aja nih. Gitu. Ya kan? Nah, setelah itu di sini ada formatnya H264. Teman-teman bisa klik pakai ini, output name-nya. Oke, output name-nya di sini teman-teman bisa ganti dan juga bisa pergi ke file mana nih yang mau teman-teman taruh. Gitu. Di sini saya agak blur gini ya. Oke. Lalu di sini saya mau ganti file name-nya menjadi, saya bilang thank you. Oke. Habis itu saya save. Setelah itu teman-teman cek lagi, teman-teman ada gak nih audionya di dalam. Kalau teman-teman gak ada audionya, teman-teman tinggal matiin aja untuk export audionya, uncheck please ya. Seperti itu. Di sini ada summary-nya. Di
Di sini teman-teman bisa lihat untuk outputnya di mana, targetnya kemana, resolusinya berapa, seperti itu ya. Di sini juga ada source-nya, composition, scene 7 dan segala macamnya. Oke, lalu di bagian video teman-teman nggak usah di otak-atik, default aja. Di sini teman-teman bisa ganti bitrate-nya. Oke, habis itu di sini teman-teman mau pakai use maximum render quality atau gimana. Biasanya saya untuk YouTube itu saya biasanya pakai use maximum render quality-nya, jadi kualitasnya tetap terjaga seperti itu. Di sini ada frame sampling, ada frame blending, ada optical flow. Di sini saya biasanya pakai frame sampling seperti itu. Di sini juga ada estimate file size-nya, teman-teman bisa melihat. Kalau misalnya ini terlalu besar, teman-teman bisa ganti pakai bitrate-nya diturunkan. Seperti itu, teman-teman tinggal oke aja. Lalu di sini ada tulisannya presetnya custom nih, karena kita mengcustom si H264 ini. Seperti itu. Nah, di sini ada output file name-nya, teman-teman bisa ngeliat lagi di mana nih udah benar atau belum. Seperti itu. Teman-teman tinggal save aja. Setelah itu teman-teman klik di bagian ada button di bagian sini, ujung sebelah pojok sebelah kanan. Oke, teman-teman bisa ngeklik di bagian sini start, dan di sini kalau misalnya teman-teman pengen kelamaan ya, anjir terlalu lama banget, teman-teman bisa langsung stop. Ya ini apa nih, gua nggak ngerti bacanya, escape seperti itu. Nah, teman-teman tinggal klik aja, lalu tunggu prosesnya sampai selesai. Dan di sini juga ada untuk ibarat katanya previewnya ya. Di sini ada previewnya, udah ngerender sampai mana nih itu. Karena kan yang ketika kalian animasi kalian tahu, oh ini seperti ini, oh ini seperti ini seperti ini, animasinya seperti ini, seperti itu. Nah, ini sebentar lagi udah beres, dan seperti itu. Hanya kayak gitu doang untuk Adobe Media Encoder-nya. Itu ya teman-teman. Nah, di sini ada ini scene studio-nya juga saya render, jadi ya it's okay lah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau, kalian bisa klik bagian sini, stop, yes. Di sini bisa di pause, habis itu di stop. Do you have yes, saya mau hapus nih. Gitu teman-teman. Nah, ketika udah selesai, teman-teman pengen ngecek lagi nih filenya benar-benar udah kerender atau belum. Teman-teman tinggal klik aja bagian outputnya. Setelah itu teman-teman cari di mana filenya. Di bagian mana ya? Oh ini. Nah, filenya udah jadi kayak gitu. Paling segitu aja dari saya untuk teman-teman semuanya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan juga share ke teman-teman kalian jika memang membutuhkan tutorial ini kayak gitu. Oke, thank you for watching and be creative. Bye.